Soal mengenai kemampuan memahami bacaan dan juga pengetahuan dan pemahaman umum itu mirip-mirip loh soalnya teman-teman. Nah, di video ini aku akan bahas 2 jenis soal tersebut yang bisa jadi bahan kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi SNMPTN nanti. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk ke soalnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, untuk materi mengenai kemampuan memahami bacaan dan menulis. Di sini ada teks nih yang bisa kalian baca dulu. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya ya, teman-teman. Konjungsi yang tidak tepat penggunaannya pada teks tersebut adalah A. Kata melainkan pada kalimat 4, B. Kata namun pada kalimat 7, C. Kata yang pada kalimat 11, D. Kata namun pada kalimat 14, E. Kata karena pada kalimat 14. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kalian bisa langsung lihat ke opsi jawabannya nih teman-teman. Kalimat mana aja yang harus kita cari nih konjungsi yang salahnya. Di sini ada di kalimat 4, 7, 11, dan 14. Berarti kita fokus ke 4 kalimat itu aja ya teman-teman. Kalimat 4, kalimat 7, kalimat 11, dan juga kalimat 14 teman-teman. Nah, di sini kalau kalian udah lihat satu persatu kalimatnya, maka kalian bisa tahu nih teman-teman, yang salahnya itu ada di kalimat yang keempat ya teman-teman. Kenapa nih? Kalimat 4 ini konjungsinya salah. Karena teman-teman di sini yang salahnya itu adalah konjungsi melainkan nih teman-teman di sini. Kenapa di sini salah teman-teman? Karena di dalam kalimat nomor 4 ini teman-teman ada konjungsi korelasi atau konjungsi yang berpasangan. Tandanya dari mana nih teman-teman? Yaitu ada konjungsi sebelumnya, yaitu tidak hanya nih teman-teman. Tidak hanya ini adalah konjungsi dan juga merupakan konjungsi korelasi tadi atau yang berpasangan teman-teman. Yang mana konjungsi korelasi ini tidak hanya pasangannya itu adalah tetapi juga, bukan melainkan. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A ya. Semestinya kata melainkannya ini adalah tetapi juga teman-teman. Jadi nantinya itu kalimatnya akan berisi warga tidak hanya takut ketularan, tetapi juga resah akan dampak ekonomi global. Nah, di sini teman-teman, kata melainkannya semestinya diganti dengan kata tetapi ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Teksnya masih sama nih, teman-teman, dengan soal sebelumnya. Kita langsung masuk aja ya ke soalnya. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata, yakni A. Kata Ramadan pada kalimat 1, B. Kata prosentase pada kalimat 3, C. Kata momok pada kalimat 7, D. Kata positif pada kalimat 14, E. Kata program pada kalimat 14. Nah, sama nih teman-teman kayak soal sebelumnya. Kita bisa langsung lihat ke opsi jawabannya. Kalimat-kalimat mana aja yang dirujuk di dalam opsi jawabannya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu nih. Kita lihat di kalimat pertama, kemudian ada di kalimat ketiga, di kalimat 7, dan di kalimat 14 teman-teman. Kita lihat dulu di kalimat pertama nih. Pada Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ditanyakan adalah kata Ramadannya nih teman-teman. Kemudian di kalimat 3 ini di kata prosentase, di kalimat 7 ada di kata momok, di kalimat 14 ada di kata positif, dan juga program. Nah, teman-teman di sini kesalahan penulisan kata ini berarti apa nih? Katanya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, berarti kira-kira yang mana nih, teman-teman? Dari ke 5 kata ini yang tidak tepatnya. Yaitu yang kata prosentase di kalimat 3 ya, teman-teman. Karena semestinya apa nih, teman-teman? Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semestinya itu adalah persentase, bukan prosentase.
Jadi kata prosentase ini adalah kata yang tidak baku, teman-teman. Jadi salah nih penulisan katanya. Berarti teman-teman untuk soal ini jawabannya itu adalah yang B ya. Kata prosentase pada kalimat 3 karena semestinya itu adalah persentase yang mana artinya itu adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan atau juga angka persen dalam kurung per 100. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 untuk materi pengetahuan dan juga pemahaman umum. Di sini teman-teman ada bacaan atau teks mengenai kondisi terumbu karang di Indonesia nih teman-teman. Kalian bisa baca dulu teksnya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah A. Hasil survei tentang kondisi terumbu karang di Indonesia, B. Manfaat terumbu karang bagi lingkungan, C. Kekayaan terumbu karang Indonesia, D. Dampak dari rusaknya terumbu karang, E. Upaya memulihkan terumbu karang yang telah rusak. Nah, untuk bisa jawab soal ini, teman-teman kalian harus memahami apa aja yang dibahas di tiap paragrafnya, topik-topiknya teman-teman. Kalau kalian lihat di paragraf yang pertama ini membahasnya mengenai kondisi terumbu karang di Indonesia yang memprihatinkan. Nah, kemudian kalau di paragraf kedua ini, teman-teman, yang dibahasnya itu adalah mengenai penyebab dari rusaknya terumbu karang, yaitu ada kerusakan oleh alam dan juga kerusakan akibat manusia. Nah, berarti teman-teman, ketika kita akan melanjutkan paragraf berikutnya, itu juga harus berkaitan ya, teman-teman, dengan paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau kalian lihat dari opsi jawabannya ada, teman-teman, maka jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, dampak dari rusaknya terumbu karang. Nah, di sini kita udah bisa tahu nih, data mengenai kerusakan terumbu karang. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya ada kerusakan oleh alam dan juga aktivitas manusia. Dan berarti topik selanjutnya itu adalah mengenai dampak dari rusaknya terumbu karang. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube ini dan nyalain notifikasi, karena kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke pejuang PTN lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor 4 ya. Teksnya masih sama nih teman-teman. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa A. Kondisi terumbu karang di Indonesia sangat memprihatinkan, B. Sepertiga terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak, C. Faktor utama kerusakan terumbu karang adalah bencana alam dan ulah manusia, D. Kondisi terumbu karang Indonesia memprihatinkan akibat dari ulah manusia dan bencana alam, E. Risiko kerusakan terumbu karang karena ulah manusia sangat besar. Nah teman-teman, untuk bisa menyimpulkan isi bacaan ini, maka kita bisa apa nih? Bisa lihat atau bisa mengacunya pada topik dari tiap-tiap paragraf. Di paragraf pertama, teman-teman, tadi topiknya itu membahas mengenai kondisi terumbu karang di Indonesia yang memprihatinkan. Sedangkan di paragraf keduanya, topiknya itu membahas mengenai faktor penyebab dari kondisi terumbu karang yang memprihatinkan tadi, teman-teman. Nah, berarti teman-teman, simpulan yang bisa kita tarik dari bacaan ini atau dari teks ini adalah kondisi terumbu karang Indonesia memprihatinkan akibat dari ulah manusia dan bencana alam. Nah, tadi nih, kondisi terumbu karang di Indonesia memprihatinkan itu adalah topik dari yang paragraf pertama. Ulah manusia dan bencana alam ini adalah penyebabnya nih teman-teman yang ada di paragraf kedua. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir nih. Ini menanyakan mengenai pemahaman kita nih teman-teman. Prinsip kerusakan terumbu karang karena adanya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sama dengan A. Perluasan daratan pantai yang kaya akan terumbu karang, B. Pembabatan hutan untuk industri perkayuan,
C. Pembuangan limbah plastik ke sungai. D. Penggunaan plastik untuk keperluan komersil. E. Perluasan perumahan di daerah perkotaan. Nah, di sini teman-teman prinsip merusak terumbu karang karena adanya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka itu menunjukkan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan nih teman-teman. Tapi caranya itu merusak lingkungan. Nah, berarti teman-teman sama dengan apa nih? Kegiatan apa nih teman-teman? Kegiatan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merusak lingkungan. Kalau dari opsi jawabannya ada, teman-teman, kalian bisa lihat nih. Yang sama itu adalah yang B ya, pembabatan hutan untuk industri perkayuan. Nah, di sini teman-teman, pembabatan hutan ini adalah cara yang bisa merusak lingkungan, teman-teman, demi mengambil keuntungan. Jadi udah jelas ya teman-teman untuk soal ini jawabannya itu yang B. Nah, jadi segitu dulu teman-teman soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Semoga dari video ini bisa membantu kalian untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi SNBT dan juga tes seleksi PTN lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi dan share video ini ke teman-teman lainnya ya. Kita ketemu lagi di video soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!